Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI, maupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan dan juga di website kami di radiokesehatan.kemkes.go.id. Sobat Sehat dan healthy semua, kesepian itu bisa dirasakan oleh siapa saja, dari remaja hingga lansia. Mungkin ada yang merasa asing di tengah keramaian atau merasa tidak ada yang memahami diri kita. Dan kondisi ini tidak boleh dianggap remeh karena dapat memengaruhi kualitas hidup secara signifikan. Dan sore hari ini, di kesempatan kali ini kita akan membahas topik menarik, kesepian adalah maut. Bersama narasumber kita sudah bersama saya sekarang ada Mbak Samantha Elsener, seorang psikolog. Selamat sore Mbak Samantha, kita ketemu lagi hari ini. Hai, selamat sore Mbak Yuren. Apa kabar nih? Saya luar biasa. Gimana kalau Mbak Samantha sendiri kabarnya baik? Alhamdulillah sehat, baik, merasa utuh juga. Karena penting loh kita bisa Mhm. merasa utuh. Oke, nah kayaknya ini akan, berkesinambungan sama topik hari ini karena udah dibahas utuh nih. Tadi ada spill-spill sedikit membahas itu, jadi langsung aja kali ya, Mbak, ya. Tapi sebelum itu saya mau ingetin ke sobat sehat ya, bagi yang punya pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom komen atau SMS WA langsung di nomor 082136362018. Jangan lewatkan kesempatan untuk tanya ya di sore hari ini karena topiknya spesial banget. Dan Mbak Samantha, kita langsung aja membahas mengenai, topik kali ini tentang kesepian nih. Mungkin diawali dari apakah kondisi kesepian ini berkaitan dengan kesehatan mental seseorang, Mbak? Tentu berkaitan karena ini mengacu pada bagaimana kondisi emosional kita. Kesepian itu berbeda dengan sendiri. Kadang orang tuh suka menafsirkan orang yang sendiri udah pasti dia kesepian. Misalkan statusnya single, udah pasti dia kesepian dong karena dia nggak punya pasangan. Atau dia tinggal sendirian, pasti dia kesepian deh, gitu ya. Enggak selalu kayak gini, karena ada karakter orang juga yang justru dia terbiasa sendiri seperti orang-orang introvert karena dia ngerasa itu adalah titik kenyamanannya dia. Sehingga buat dia sendiri itu tidak berarti dia merasa kesepian. Sedangkan orang yang benar-benar mengalami kesepian, bisa aja dia ada di suatu ruangan yang begitu besar dan begitu banyak orang, sebut aja orang yang lagi nonton konser. Tapi dia tetap ngerasain kesepian. Itu bisa banget gitu. Karena ini adalah kondisi yang akumulasi atas kebutuhan emosionalnya yang tidak tercapai atau tidak terpenuhi. Biasanya kebutuhan emosional yang nggak tercapai atau terpenuhi itu tiap orang bisa beragam, tapi setidaknya berkaitan dengan afeksi atau kasih sayang, perhatian, dan koneksi dengan orang-orang di sekitarnya dia secara sosial. Oke, berarti sendiri tuh nggak selalu kesepian nih. Jadi kalau temennya nih ada yang single tuh tinggal tinggal sendiri, jangan tiba-tiba, "Ih, kesepian banget sih rasanya." Enggak ya, tergantung dari masing-masing individunya. Tapi kalau secara psikologi berarti untuk kesepian sendiri secara definisi ini apa, Mbak? Kondisi emosional kita. Kesepian adalah kondisi emosional kita, bagaimana kita saat ini ngerasa rasanya tuh kayak nggak semangat Mhm. gitu. Rasanya kok kayak kosong ya, kok aku tuh butuh banget loh diperhatiin tapi nggak ada yang merhatiin aku gitu, nggak bergairah untuk hidup gitu. Nah orang tuh suka susah untuk membedakan antara kesepian dengan depresi. Mmm. Jadi kalau depresi itu rasanya kosong atau numb. Kalau kesepian tuh, duh aku tuh pengen nonton tapi nggak ada temennya nih gitu. Tapi terjadi berulang kali gitu. Dan akhirnya dia jadi memaknai, kok nggak ada yang mau berinteraksi sama aku ya? Mmm. Emang aku kenapa sih gitu? Dan akhirnya bisa jadi dia akhirnya memilih untuk mengisolasi dirinya supaya dia tidak mendapatkan rejection atau penolakan dari orang lain. Nah, ini kan terjadinya siklus yang akumulasi, bukan cuma satu kali kejadian. Nah, itu bisa membuat orang jadi kesepian karena kok aku jadi di-reject orang, ditolak ya gitu. Padahal kebutuhan utamanya adalah terkoneksi sama orang lain. Atau bisa juga dia ngerasa dia nggak butuh terkoneksi dengan orang lain,
tapi sibuknya kerja terus gitu. Hidupnya tuh kayaknya sibuk cuma masalah kerja aja, nggak ada aktivitas lainnya, nggak ada ngerjain hobi, nggak ada ketemu teman-teman di luar kantor. Itu juga bisa membuat orang makin lama jadi kesepian. Kenapa? Karena kemungkinan hidupnya jadi kurang bermakna. Oke itu kesepian secara psikologis ya sobat sehat. Jadi kita lebih bisa memaknai apa bedanya kesendirian ini banget dan juga kesepiannya. Kemudian sesuai topik kita dokter Mbak Samantha, mengenai, kesepian adalah maut. Nah, emangnya betul nih kesepian itu bisa menyebabkan maut atau kematian gitu? Karena beberapa waktu lalu ada artikel-artikel ataupun feed ya kalau nggak salah di media sosial yang mengatakan kesepian tuh berbahaya untuk kesehatan dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan apakah benar seperti itu dan bahayanya apa gitu? Ya, aku juga sambil baca beberapa artikel ya, literasi dari jurnal. Memang kalau kita kesepiannya itu terlalu lama dan kita tidak mencoba untuk membuat diri kita fulfill atau utuh kembali gitu, itu bisa membuat kita jadi ngalamin kesepian yang kronis sampai mungkin ke gejala depresi dan akhirnya kita memilih untuk mengakhiri hidup gitu. Ini yang sangat memprihatinkan. Artinya kondisi mental statusnya tuh udah rendah sekali, di mana orang tersebut mungkin udah nggak ada orang yang bisa dibebani lagi, digangguin gitu kan. Kalau kita masih punya teman yang bisa kita telepon kapan aja, bisa kita chat kapan aja, bisa kita kirimin reels kapan aja dan ketawa bareng gitu ya sama teman kita, artinya kita masih punya koneksi yang sehat. Tapi kalau kita udah nggak punya itu, terus hidup kita kayaknya flat, datar aja gitu ya, itu yang bisa bikin orang jadi merasa semakin mempertanyakan, sebenarnya aku hidup tuh buat apa sih? Nah, kalau orang udah bertanya seperti itu dan pada saat dia punya pertanyaan itu, tidak ada satupun orang yang mendampingi dia dalam proses spiritualnya dia, mencari kebermaknaan hidupnya dia tuh seperti apa, itu yang akan bahaya. Sehingga kesepian ini bisa jadi maut bagi orang tersebut. Oke. Jadi apabila kesepiannya tidak bisa tertangani dengan baik ya, Mbak, ya, bisa berakhir pada kematian, worst case scenario lah sobat sehat semuanya ya. Hmm. Kemudian Kemudian, Mbak, mengenai perbedaan rasa kesepian yang wajar dan juga karena depresi. Tadi mungkin sudah disampaikan sedikit ya, antara perbedaannya dengan depresi. Tapi kalau kesepian yang dalam tahap wajar, ini bagaimana dan membedakan dengan yang sudah masuk ke tahap depresi? Kita masih bisa mengukur diri kita sendiri ya, kayak aku kesepian nih gitu. Kayaknya sekarang tuh kok temen-temenku lagi nggak banyak yang ingat sama aku ya. Kok yang diajakin pergi lagi pada susah ya. Atau misalnya kondisi kualitas sama pasangan menurun. Atau biasanya kita pindah tempat kerja, relokasi gitu ya. Atau kita tuh pindah kota atau pindah negara, hidup di kondisi lingkungan yang baru, kita jauh dari orang-orang yang sudah kenal kita dari lama, kita harus kenalan lagi dengan orang yang baru. Itu homesick juga bisa bikin kita jadi kesepian kan. Tapi kita masih bisa membedakan kadarnya dan kita masih berusaha untuk mencari solusi dari rasa kesepian kita. Apakah itu bentuknya distraksi gitu ya? Apakah bentuknya kita benar-benar menjalin koneksi, ikatan bonding sama orang-orang baru yang kita jumpai, atau teman-teman lama kita, atau orang yang jauh dari kehidupan kita sekarang, tapi selalu kita chat, selalu kita nelpon gitu. Jadi ada kegiatan yang bermakna yang bisa membuat kita tuh selalu ngerasa bahwa kita dekat satu sama lain, walaupun jaraknya jauh. Nah, kalau orang yang udah mengarah ke depresi, itu rasanya tuh udah mati rasa. Udah numb, udah kadang nggak kepikiran lagi, udah deh aku mati aja. Langsung pikirannya kayak gitu dan nggak ada warningnya. Tiba-tiba udah hilang lewat gitu ya. Dan ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi-kondisinya itu seringkali beda tipis. Mhm. Seringkali ya, karena orang kebanyakan, mohon maaf nih, kurang merasakan punya kesadaran terhadap dirinya sendiri.
atau self awareness. Sedangkan self awareness ini penting sekali supaya kita tuh bisa mencari solusi yang sangat tepat buat diri kita. Kalau orang punya self awareness yang baik, dia tahu nih, oh aku sekarang lagi kesepian, aku coba cek deh gejala depresinya udah masuk belum. Kalau gejala depresinya belum masuk, berarti aman ya. Tapi kalau gejala depresinya udah masuk, itu kan harus ada penambahan penanganan yang lebih tepat lagi. Nggak bisa kita atasin sendiri karena kita benar-benar butuh support system dari lingkungan kita. Orang-orang yang ngalamin kesepian, seringkali itu juga menjadi satu kondisi di mana dia menghukum dirinya sendiri, mensabotase dirinya sendiri dengan dia tidak sadar. Dia menghindari lingkungannya, dia mengisolasi diri. Jadi bisa jadi tuh beririsan terus tuh antara kesepian dengan depresi Hmm. gitu. Makanya agak susah kan Iya. dibedain sebenarnya. Oke, dan yang lebih susah lagi yang tadi, Mbak, yang tidak aware akan kondisi dirinya sendiri. Kalau kesepian sendiri tuh sebenarnya kondisi yang sangat bisa kita kenali atau enggak sih? Atau kebanyakan tuh orang-orang nggak sadar kalau dirinya kesepian sebenarnya, Mbak? Sebetulnya sangat bisa dikenali, tapi kebanyakan orang kan ya selain nggak sadar ada denial-nya, ada penyangkalannya. Nah ini yang paling bahaya kan, kayak misalnya ya orang baru kehilangan pasangannya atau keluarganya meninggal gitu. Itu pasti ada tahapan kita ngerasa sepi, kita kangen sama orang itu. Nah, tapi kalau kita nggak mencoba untuk mencurahkan, mencari koneksi yang real, yang nyata dengan kondisi kita hidup sekarang, kita kan akan berpatok sama rasa kangen. Kangen nih sama dia, gitu. Putus cinta juga sama loh. Kangen nih sama dia, gitu. Tapi kangennya nggak diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Lama-lama jadi ngerasa kesepian kan? Hmm, Hmm? oke. Berarti kalau kita nih, Mbak, misal, sering sendiri gitu ya, sering sendiri tapi dia bisa, coping dengan misal melakukan aktivitas yang dia suka, hobi dan sebagainya, berarti tidak berarti orang tersebut kesepian kan ya, Mbak, ya? Atau kalau dia ngelakuin semua sendiri gitu? Apakah Itu dia seperti yang aku bilang, bisa aja dia karakternya introvert, dia lebih nyaman melakukan semuanya sendiri, tapi di dalam dirinya dia ngerasa utuh, fulfill mmm, dirinya. Dia nggak ngerasa dia kurang kasih sayang, dia nggak ngerasa dia kurang interaksi sosial, kehidupan dia juga berjalan dengan baik, berjalan dengan normal, dia nggak ngerasa kesepian, dia nyaman ngelakuin itu. Tapi kalau orang kesepian tuh nggak akan pernah ngerasa nyaman karena kebutuhan emosionalnya tidak tercukupi. Nah, mmm, kebutuhannya itu yang setiap orang berbeda-beda. Mungkin kalau Mbak Yuren kebutuhan emosionalnya misal ya, punya pasangan gitu kan. Ada orang lain lagi yang kebutuhan emosionalnya bisa baik, bisa damai sama orang tuanya. mmm, Nah, jadi ada perbedaan kebutuhan itu kan. mhm, Itu yang bikin kita punya kondisi kesepian itu kita rasakan seperti apa, kita maknai bagaimana. mmm, Kayak misalkan orang yang baru putus cinta nih Mbak Yuren. Mungkin di awal ada rasa seneng banget karena akhirnya bisa terbebas dari toxic relationship misalnya ya. Tapi setelah 6 bulan, setelah 1 tahun berlalu, kok rasanya sepi ya? Kok rasanya kayak aku butuh lagi nih relationship yang baru nih gitu. Nah, berarti kan apa yang dia alami ketika dia baru putus atau baru pisah, itu adalah ledakan dopaminnya dia, ngerasa dia sukses bisa berhasil lepas dari hubungan yang toksik. Tapi kebutuhan emosionalnya yang utama sebetulnya adalah punya partner mmm, gitu. Pengennya tuh punya partner yang baik, pengen punya partner yang bisa selalu ngertiin, bisa memahami gitu. Komunikasinya lancar. Nah, ketika itu tidak terpenuhi, walaupun kita dalam satu hubungan pernikahan yang sehat katakanlah, tapi nggak nggak tercukupi kebutuhan emosionalnya, bisa juga ngerasa kesepian. gitu. Jadi bisa sifatnya ini individual banget ya, Mbak, bergantung sama dirinya sendiri ya, karakter Sangat. sifat gitu. Ya. Oh, Tapi mayoritas kekurangan koneksi dengan orang lain yang bermanfaat atau bermakna. oke. Apakah itu ada hubungannya sama trauma masa lalu atau kondisi mental sebelumnya atau gimana, Mbak, biasanya? Tergantung banget, bisa, bisa juga enggak. Ada orang yang
murni cuman karena masalah yang terjadi di usianya yang sekarang, tidak ada kaitannya dengan trauma masa kecil. Jadi tiap orang benar-benar beda. Oke. Jadi sangat individual banget sobat sehat ya mengenai kesepian ini, tapi paling nggak kita bisa dapat gambaran lah ya, kesepian yang perlu diperiksakan dan perlu aware kita tadi ya. Karena Kemudian bisa aja, gimana? baik. Karena Lanjut. bisa aja gini, pada saat seseorang ngalamin trauma, lalu dia itu tinggal atau dia berinteraksi dengan banyak orang yang kategorinya baik, tepat, sehat gitu ya interaksinya dia, bisa aja dia tidak mengalami trauma loh dalam proses kehidupannya dia. Karena dia memiliki support system. Interaksinya dia yang bermakna dengan orang-orang di sekitarnya tuh support systemnya dia. Misal ya, anak yang dibully di sekolah. Dia nggak punya teman, dia dikucilkan. Tapi di keluarga, dia sangat dirangkul. Dia nggak akan ngalamin trauma gitu. Karena keluarga akan tahu gimana cara untuk memotivasi dia balik ke sekolah lagi, menghadapi konflik-konflik yang di sekolah. Jadi dia ngerasa, oke, aku baik-baik aja. Tapi ada juga kondisi seperti ini di rumah yang berbeda, ya, anaknya pulang, orang tuanya marahin balik. Dia nggak punya support system sama sekali. Ya, di sekolah dia jadi public enemy, dibenci, dibully gitu ya. Di rumah dia nggak mendapatkan afeksi dari orang tuanya. Dia bisa jadi merasakan kesepian karena itu hal yang berat gitu loh. Banyak sekali masalah yang dihadapi dalam hidupnya, tapi nggak ada yang memberikan support secara mental atau psikologis sama dia. Oke. Jadi itu juga bisa memicu rasa kesepian di tempat yang ramai tadi, Mbak, ya? Jadi meskipun banyak orang di sekitarnya, tapi dia tetap ngerasa kurang, ya karena tadi mungkin ya, kebutuhan kualitas dari yang, apa ya, hubungan interaksi antara orangnya kurang gitu, sobat sehat. Kemudian kalau, seseorang terlambat menyadari akan rasa kesepiannya atau mungkin bahkan tidak sadar akan kesepian tersebut, apa yang akan, terjadi nih, Mbak? Apakah ada dampak-dampak dari kesepian itu sendiri? Dampak dari kesepian tersebut ya pasti ada banyak sekali ya. Secara lama tidak ada penanganannya apapun, itu bisa mengarah membuat orang jadi depresi, Mmm, gitu. Udah depresi, kalau dia sama sekali lagi nggak ada bantuan apapun juga ya, jadi malfunction dirinya. Bisa jadi kehilangan pekerjaan, bisa jadi terlibat pergaulan yang tidak baik, bisa jadi terhinggap judi gitu, atau bisa jadi adiksi gitu. Baru yang terakhir mungkin ya mau nggak mau jadi dia merasa yang paling mudah adalah mengakhiri hidup. mmm. Oke, itu worst case banget ya, Mbak, ya, terakhir apabila sudah, tidak ada mungkin kalau dari adiksi dan sebagainya berarti ini kayak pelampiasan akan rasa sepinya atau gimana sih, Mbak? Kalau adiksi kan dia mau memproduksi hormon dopamin secara instan. Nah, hal-hal yang bisa bikin dia merasa senang secara instan itu yang dikejar. Jadi Oh. nggak selalu negatif ya. Tapi bisa aja makan coklat juga jadi adiksi, makan gula juga jadi adiksi gitu. Ada yang makan garam adiksinya gitu. Karena kalau makan garam yang asin-asin rasanya jadi seneng gitu, jadi seger badannya. Ada juga kan gitu. Intinya kan pengulangan yang nggak wajar gitu. Nah, termasuk main games dan lain-lainnya gitu yang lebih buruk lagi daripada itu. Yang dicari adalah itu sebetulnya untuk produksi dopaminnya dia ngerasa kayak, "Hah, seneng nih." Tapi produksi dopaminnya kan cuma sebentar. Mhm. Sementara habis itu hilang gitu. Karena yang kita Oke. cari untuk bisa membuat rasa kesepian ini benar-benar pudar gitu ya, adalah oksitosin. Oksitosin itu kebermaknaan dalam relasi kita. Membuat kita merasa aman, membuat kita tuh ngerasa berharga, membuat kita benar-benar ada loh, kita tuh diapresiasi sama orang. Kita benar-benar dihargai, kita tuh diperhatikan, kita diperlakukan secara manusiawi gitu. Jadi kita ngerasa bahwa oh iya ya gitu. Ada bonding Mhm. gitu. Bukan cuman kita say hi, tapi oh iya ya, hangat ya obrolannya ya gitu. Mmm,
Oke, jadi hormon oksitosin atau disebut hormon cinta nggak sih, Mbak, oksitosin ini? Iya, orang Oke. familiar dengan cinta ya. Mhm mhm. Jadi kebermaknaan dia jadi bisa ngerasa utuh ketika bersama orang lain, itulah yang membuat rasa kesepian itu mungkin pudar gitu ya apabila ada seseorang yang memang ngerasain kesepian sendiri. Tapi mungkin setelah kita berbicara mengenai dampak, kemudian juga tanda dari kesepian, Mbak. Lantas gimana nih, Healthies apabila sudah merasa kesepian mengatasi atau apa ya, ya penanganan mungkin bisa dibilang gitu penanganan atau mungkin cara ngatasin kali ya, Mbak, ya, rasa kesepian itu sendiri, gimana nih, Mbak? Cara mengatasinya bangun koneksi dengan real people. Oke. Ya, kalau nggak punya teman, cari teman. Kalau harus trial and error, itu adalah bagian dari proses. Nggak ada di dunia ini yang instan. Ya, sekalipun masakan-masakan instan itu juga butuh waktu untuk masaknya. Ya, untuk ngerebus airnya dan lain sebagainya. Jadi nggak ada yang benar-benar ada. Itu nggak. Semuanya butuh proses, butuh pendewasaan diri, butuh usaha dari diri kita sendiri untuk ayo bangkit. Baca buku, jalin interaksi sosial sama orang, coba kita belajar macam-macam dari bagaimana kita berinteraksi, ikut komunitas, join di situ ketika ada acara-acaranya, kita berkontribusi, dan yang paling penting itu adalah volunteer. Ada Mmm. risetnya kalau orang yang rajin volunteer itu ternyata dia bisa mengurangi resiko rasa kesepiannya dia. Oh, oke, menarik nih. Jadi kayaknya habis ini acara volunteer rame ya, mengatasi orang-orang yang kesepian gitu. Tapi kenapa Mbak, kok bisa acara volunteer ini, apa ya, memberikan kebutuhan, apa ya, keutuhan tadi, kebutuhan akan kebermaknaannya dia sama orang lain, kemudian diperhatikan dan sebagainya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena volunteer adalah aktivitas yang jujur, sehingga kebermaknaannya itu terasa sekali. Gitu. Oke. Misal kalau kita omongin tentang kegiatan volunteer, kita volunteer di Pantiwerda misalnya. Mhm. Kita ketemu dengan orang-orang tua, kita menyentuh tangannya mereka, gitu ya. Ini kan volunteer kan ya. Dan SOP-nya harus disentuh nih tangannya orang tua gitu. Pada saat kita menyentuh tangannya mereka yang kita rasakan apa? Oksitosin kita bertambah berproduksi. Ya, orang tua tuh butuh kehadiran kita. Ya kan? Terus mereka ngajakin kita ngobrol, kita dengerin ceritanya mereka. Oh, ternyata banyak banget variasinya ya. Itu memberikan stimulasi di otak kita untuk berpikir macam-macam bahwa dalam kehidupan kita yang belum selama orang tua yang ada di panti werda itu, ternyata kita tuh masih jauh loh dari belajar tentang kehidupan. Mhm. Dan ketika kita melaksanakan volunteering itu, rasanya jadi kayak hidup lagi kan, disemangatin lagi, jadi motivasi lagi. Kita mau bikin apa sih? Gitu. Mhm. Jadi semangat gitu. Karena dikasih semangat juga sama orang-orang tua itu yang mungkin mereka bukan menjadi orang tua kita, tapi kita ketemu sama mereka saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Yang orang tua di panti werda ingin mendapatkan kebutuhan dari kita yang masih muda. Yang dianggap sebagai anaknya mereka, ya kan? Mhm. Kita yang masih muda butuh perhatian dari orang tua, yang Ya. kita anggap nanti Werda tuh jadi orang tua kita di hari kita volunteer itu. Kira-kira contohnya kayak gitu. Kalau kita volunteernya di panti asuhan yang buat bayi-bayi gitu, nah itu beda lagi gitu kan. Tentang semuanya kebutuhan emosional kita. Oke, jadi kalau kita butuhnya sibuk gitu, emosionalnya jadi sibuk, mungkin kita bisa volunteernya di IO kali ya gitu. Jadi ketemu banyak orang gitu, dapat ide-ide kreatif kayak gimana. Oke itu bisa dicoba ya sobat sehat semuanya, bagi yang merasa kesepian itu boleh diimplementasikan tadi tips-tipsnya dari Mbak Samantha. Kemudian Mbak ini ada, pertanyaan dari sobat sehat yang masuk dari ANRMJHDH. Apakah kesepian berpengaruh sama rasa percaya diri? Mungkin bisa langsung dijawab. Mungkin bisa, karena kan otak kita tuh selalu maunya mengkaitkan apapun ya. Aku nggak pede nih, nggak usah keluar rumah deh, nanti aku begini, nanti aku begitu, jadi overthinking, akhirnya jadi kesepian bisa. Tapi bisa juga orang yang
lagi mengalami kesepian, jadinya nggak bisa percaya diri lagi karena melihat nilai dirinya jadi negatif, jadinya dia nggak percaya diri. Oke, berarti sebab akibat lah ya, Mbak, ya. Oke, kemudian, masih perkara tips tadi, Mbak, perkara tips untuk menangani kesepian. Pada kasus orang-orang yang mungkin tidak pede nih untuk, bergaul sama menemukan komunitas baru, untuk cari tadi mungkin volunteer dan sebagainya. Lantas gimana nih kalau untuk orang-orang yang seperti itu? Kan nggak banyak juga orang-orang yang, bisa untuk mudah beradaptasi di lingkungan baru. Coba mungkin bisa, mengenal diri sendiri terlebih dahulu, ya, kenali diri kamu, kekuatan yang ada di diri kamu tuh apa aja, dan meningkatkan rasa keberanian dari dalam diri, gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan journaling, dengan gambar. Gambar yang bisa kita lakukan adalah dengan gambar mandala atau gambar self portrait gitu. Jadi dari situ tuh kita jadi bisa lebih kenal sama diri kita lebih ngerasain utuh ya. Gambar mandala tuh kalau rutin kita lakukan setiap hari bagus banget buat perkembangan emosional dan well-being kita. Itu ya untuk sobat sehat yang mungkin saat ini ngerasa malu-malu atau nggak percaya diri ketika harus bergabung ke komunitas baru, sulit beradaptasi tadi. Bisa diterapkan terlebih dahulu untuk mendahuluinya ya Mbak ya. Bisa mengenal diri sendiri, journaling, kayak gitu-gitu. Nah, Mbak ini ada pertanyaan sebenarnya sudah kita bahas, tapi kayaknya baru Ya baru. bergabung dari Kak Oim Hasani. Apa Mhm. akibatnya orang yang selalu merasa kesepian, Dok? Mungkin bisa langsung dijawab. Orang yang selalu merasa kesepian ya bisa lama-lama jadi semakin parah kesepiannya, jadi kesepian kronis, dan bisa jadi sampai mengarah ke gejala depresi. Itu. Nah, berarti harus dikenali kesepian tersebut sedari awal ya, Mbak, ya? Betul, harus banget. Makanya selalu kenal sama diri kita, selalu memperlakukan hal yang baik sama diri kita. Itu adalah bagian kita tuh mengobati rasa-rasa kesepian yang kecil-kecil sebelum kesepiannya jadi besar. Oke. Tapi kalau screening sendiri sebenarnya ada nggak sih, Mbak, screening kesepian gitu ke psikolog atau psikiater atau nggak ada? Ya, bisa dibantu gitu ya Mmm. untuk bisa mengenali gitu apa yang dirasakan, tapi juga secara personal, secara mandiri, kita bisa selalu bertanya untuk melakukan mood board ya, sehari-hari kita isi yang kita rasain tuh apa. Nah, itu bisa jadi mengukur kan nanti ketika udah lewat seminggu, 2 minggu, sebulan gitu, oh kita tuh rata-rata punya perasaan yang lebih banyak positif atau negatif sih gitu. Jadi akan jauh lebih objektif dalam kita melakukan self reflection. Nah, di situ kan tergantung nanti pemaknaan diri kita. Kalau kita orang yang optimis, kita punya pandangan yang baik gitu ya. Ya kita akan semakin didekatkan dengan kebaikan. Tapi kalau kita punya pandangan yang negatif, selalu mengeluh terus-menerus, ya pasti emosinya juga banyak kan yang negatif dan ini yang bahaya akan mengarah ke kondisi-kondisi yang selalu merasa kesepian setiap saat. Oke, dalam arti lain afirmasi positif ke diri sendiri itu ya, Mbak, ya, penting banget dilakukan. Nah, terakhir sebelum pesan sehat nih, Mbak, kapan kita harus menemui mungkin tenaga ahli, salah satunya psikolog, dalam menghadapi kesepian ini? Kalau kesepian yang dirasakan udah lebih dari 6 minggu berturut-turut dan udah dilakukan segala upaya tapi tidak pernah berhasil dalam upaya-upayanya tersebut, kayaknya perlu kita mencari bantuan profesional ya. Oke, itu ya sobat sehat dan jangan ragu untuk mendapatkan, pertolongan karena psikolog ini akan membantu ya, Mbak, ya nanti menemukan, inti masalahnya di mana, kemudian nanti dibantu cari solusinya juga gitu. Jangan malu ke psikolog. Kemudian, Mbak, kita udah nggak terasa nih kalau ngobrolin soal mental health emang seru dan mohon maaf ini sobat sehat ya nggak bisa semua pertanyaan kita bacakan gitu karena waktunya terbatas. Mungkin sebelum diakhiri bisa disampaikan pesan sehatnya, Mbak, Ya, Mbak. hari ini. Ya Mbak Yoren, dan sobat sehat semuanya, terima kasih ya udah nonton IG Live-nya, udah ngomongin kesepian adalah maut. Pesan dari aku, please perluas jejaring kamu, bertemanlah dengan sebanyak-banyaknya orang,
Dan kalau bisa difilter pertemanan kamu karena 5 orang yang terdekat dari kehidupan kamu itu adalah orang-orang yang sangat penting dan akan membantu kamu keluar dari apapun rasa kesepian yang kamu rasakan sehingga si kesepian yang kecil ini tidak akan jadi merajalela jadi kesepian yang besar dan merugikan kondisi kesehatan mental kamu. So please tolong untuk selalu menjalin interaksi sosial yang lebih bermakna. Oke, terima kasih Mbak Samantha untuk waktu, ilmu, dan informasinya. Sama. Oke, itu tadi ya sobat sehat semuanya, perbincangan kita yang menarik mengenai kesepian adalah maut nih. Agak ngeri ya judulnya, cuman ya memang seperti itu adanya kalau tidak diatasi tadi. Worst case scenario-nya atau skenario terburuknya ya bisa ada gangguan yang mengarah ke nanti ingin bunuh diri dan sebagainya. Pasti ke arah maut gitu kita bisa katakan ya. Jadi aware akan kondisi kesehatan mental kita itu sangat perlu, seperti yang tadi sudah dipesankan oleh Mbak Samantha. Semoga perbincangan di sore hari ini bermanfaat ya untuk sobat sehat semuanya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan dan juga apabila pertanyaannya tidak semua bisa kita tanyakan karena waktu kita terbatas. Nanti mungkin bisa langsung konsul ke Instagramnya Mbak Samantha yang akan kita mention juga ya di live ulang apa unggahan ulang dari live kita sore hari ini. Itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Saya Yure dan juga Mbak Samantha pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.